video kali ini kita akan membahas tentang interVLAN, tapi kita akan membahas apa itu DHCP. Nah, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone saat terhubung ke jaringan, sehingga pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual. Dengan adanya DHCP, setiap perangkat langsung mendapatkan alamat yang unik untuk berkomunikasi di jaringan atau internet, sehingga proses koneksi menjadi lebih cepat, mudah, dan terhindar dari kesalahan atau konflik alamat IP. Nah, lalu selanjutnya ada jenis protokol, yaitu yang pertama ada tanpa DHCP, yaitu IP statis. Lalu yang kedua ada dengan DHCP, yaitu IP dinamis. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu tanpa DHCP, yaitu IP statis. Di sini IP statis, IP address diatur secara manual oleh pengguna. Lalu poin kedua tentang IP statis harus mengisi IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Lebih rumit dan memakan waktu. Yang keempat, beresiko terjadi konflik IP jika salah pengaturan. Lalu yang kedua dengan DHCP atau IP dinamis, yaitu IP address diberikan secara otomatis oleh DHCP server. Tidak perlu setting manual, lebih mudah dan praktis, mengurangi resiko kesalahan dan konflik IP. IP bisa berubah-ubah setiap koneksi. FVI yaitu Switch Virtual Interface. Switch Virtual Interface atau SVI adalah sebuah interface virtual dari switch, terutama switch layer 3 yang digunakan untuk memberikan alamat IP pada VLAN, sehingga switch dapat melakukan komunikasi jaringan seperti routing antar VLAN. SVI tidak berupa port fisik, melainkan interface logis yang mewakili suatu VLAN, sehingga memungkinkan perangkat dalam VLAN tersebut berkomunikasi dengan jaringan lain atau melakukan manajemen switch melalui alamat IP tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi SVI. Yang pertama, jalur keluar VLAN. SVI digunakan sebagai jalur utama perangkat untuk keluar dari VLAN menuju jaringan lain. Tanpa SVI, perangkat dalam VLAN tidak bisa berkomunikasi keluar jaringan mereka. Yang kedua ada penghubung antar jaringan virtual. FVI memungkinkan switch untuk mengatur lalu lintas data antar VLAN secara langsung. Jadi tidak perlu alat tambahan karena switch sudah bisa bertindak seperti router. Lalu yang ketiga ada akses kontrol ke switch. Dengan SVI, switch bisa memiliki alamat IP yang dapat diakses oleh administrator. Hal ini memudahkan pengaturan, pemantauan, dan troubleshooting dari jarak jauh. Lalu yang keempat ada representasi VLAN di layar 3. SVI berfungsi sebagai perwakilan VLAN di layar jaringan atau layar 3. Artinya setiap VLAN bisa dianggap seperti jaringan yang punya identitas sendiri. Kita akan implementasikan secara langsung. Aku sudah membuat VLAN 4 dan VLAN 5 di sini. Lalu kita akan konfigurasikan VLAN-nya terlebih dahulu atau membuat VLAN terlebih dahulu. Di sini kita ke CLL. Lalu enable config, lalu buat VLAN 4, name-nya kita pakai lab A, terus buat juga VLAN 5, name-nya kita pakai lab B. Interface RAFA, interface RAFA 0/1-2, enter, switch port, akses VLAN, switch port, akses VLAN 4, enter. Exit terlebih dahulu, lalu interface RAFA 0/3-4, enter, lalu switch port, akses VLAN 5, enter. Nah, sudah.
Lalu kita akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu. Kita pakai 2 saja karena yang satunya nanti untuk kita mulai dari 2 saja karena yang satunya untuk dev gateway-nya. Nah, sudah. Lalu nah, sudah dikonfigurasi, kita akan coba. Kita kirim pesan. Nah, sukses. Kita akan coba juga di sini. Bisa dilihat sukses juga. Nah, kalau ke sini tentu tidak akan bisa karena berbeda VLAN. Nah, kita akan mengkonfigurasi semua dulu seperti tadi, yaitu mengkonfigurasi switch-nya, lalu mengkonfigurasi atau menambahkan IP-nya. Nah, kalau udah selesai, kita akan uji coba koneksi. Nah, kita akan uji coba dengan mengirim pesan. Kita akan coba dari sini, sukses. Lalu dari sini juga sukses. Sukses juga. Sukses juga. Nah, sukses juga. Kalau misalkan kesini pasti belum bisa. Kenapa? Karena harus ada kabel yang menyambung di antara switch ini dulu. Jadi supaya bisa mengirim pesan antar VLAN tapi dengan melewati jaringan yang berbeda. Jadi kita akan sambungkan dengan kabel. Di sini kita sambungkan.
Nah, sudah. Lalu kita akan melakukan trunking pada switch-nya. Exit, kita akan melakukan trunking, yaitu interface FA 005, enter, lalu switchboard mode terang, enter. Lakukan di switch selanjutnya. Exit dulu. Interface FA 005, enter, switchboard mode terang, enter. Nah, sudah. Koneksi. Nah, kita akan coba dari sini ke sini. Nah, sudah sukses ya, sudah bisa. Dari sini ke sini juga sudah bisa. Tapi kalau misalkan dari sini, misalkan dari sini ke sini, pasti belum bisa. Kenapa? Karena masih berbeda VLAN, masih belum dikonfigurasikan. Jadi lalu selanjutnya kita akan melakukan interVLAN. Jadi harus menambahkan satu router atau menambahkan router. Kita tambahkan routernya di sini, sambungkan dengan kabel. Nah, sudah. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada router ini. Kita masuk saja langsung ke routernya, no saja langsung, lalu n conft, lalu kita nyalakan terlebih dahulu, yaitu kita masuk dulu ke interface gig 00, lalu no show atau no shutdown, yaitu jangan matikan. Jadi ini tuh untuk menyala gitu. Nah, enter. Nah, sudah hijau, artinya sudah nyala. Lalu kita akan membuat sub interface. Jadi kita interface, kita masuk ke interface gig 0/0 titik 2 VLAN 2. Jadi kita titik 2 menggunakan titik, enter. Lalu kita akan tambahkan IP address 2.168.4.1 255.255.255.2.0, enter. Nah, ketika kita akan menambahkan IP address, pasti ada ini configuring IP routing on LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as part of an IE ini. Nah, intinya ini tuh .1q gitu. Jadi kita harus masukin ini dulu, encapsulation.1q. Makanya kita harus memasukkan encapsulation.1q terlebih dahulu. Nah, tambahkan 2 karena ini adalah VLAN-nya. Nah, baru kita bisa menambahkan IP address. Kita tambahkan IP address, IP add 192.168.4.1.255.255.255.0. Nah, sudah. Lalu kita akan lakukan untuk VLAN 3 juga. Ketik 3, enter. Lalu kita encapsulation terlebih dahulu .1q 3, enter. Lalu masukkan IP address 192.168.5.1.255.255.255, enter. Nah, kita akan menambahkan gateway pada setiap PC-nya. Nah, kita akan tambahkan gateway pada setiap PC-nya. 192.168.1.255.255.255.
41. Kita tambahkan gateway-nya. Akan membuat IP DHCP pool di router. Nah, kita langsung saja membuat IP DHCP pool. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita di sini IP DHCP pool. Misalkan VLAN 4. Enter. Lalu kita networknya, kita masukkan networknya yaitu 192.168.4.0 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan default routernya yaitu 192.168.4.1. Enter. Tidak memakai subnet mask, jadi hanya IP atau default routernya saja. Nah, lalu ada yang namanya DNS server. Kita pakai DNS server yang umum saja yaitu atau IP Google yaitu 8.8.8. Enter. Nah, sudah. Kita buat yang satu lagi yang VLAN 5. Kita bikin IP DHCP pool VLAN 5. Enter. Lalu networknya 192.168.5.0 255.255.255.0. Enter. Lalu default router 192.168.5.0 0.1. Enter. Lalu DNS server 8.8.8.8. Enter. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba menyambungkan, tapi misalkan ini kita langsung saja kita sambungkan DHCP-nya. Nah, sudah dapat yang ini juga. Jadi emang kadang tidak berurutan. Nah, jadi memang tidak berurutan kadang-kadang. Nah, kita akan coba uji koneksi lagi untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah atau tidak ada yang bug. Kita uji koneksi. Sukses ya. Kita coba dari sini ke sini. Sukses juga. Lalu dari sini ke sini. Sukses juga. Berarti berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan SVI. Nah, kita akan langsung saja, kita akan mengkonfigurasi. Sebelum itu kita lihat dulu, kita akan konfigurasi multi-layer switch ini. Dan konfigurasi SVI, kita enable dulu, lalu conft. Lalu kita, kalau tadi kan kita memakai gig 00 atau sub interface. Nah, tapi kalau sekarang kita langsung menggunakan interface VLAN 4. Lalu kita masukkan IP add-nya 192.168.4.1 255.255.255.0. Enter. Lalu masukkan juga yang VLAN 5. Enter. Lalu IP add 192.168.5.1 255.255.255.0. Enter. Nah, sudah. Nah, jadi itu contoh
implementasi SVI. Ini apakah benar sudah? Nah, bisa kalian lihat yang paling bawah. VLAN 4 dan VLAN 5 sudah ada, yaitu sudah ada ya di sini. Nah, kita juga bisa mengecek di run-nya dengan cara sudo show run. Untuk yang ini adalah interface yang fisikalnya. Kalau yang ini adalah interface virtual. Nah, ini itu adalah interface VLAN 1, yaitu atau VLAN bawaan yang ada di multi-layer switch ini. Selanjutnya kita akan membuat IPDHCP pool juga di multi-layer switch ini. Jadi kita akan tambahkan PC lagi supaya tidak pusing. Kita tambahkan 2 PC saja di sini, lalu kita sambungkan. Nah, sudah disambungkan, kita akan langsung melakukan konfigurasi DHCP. Nah, kita akan tambahkan dulu interVLAN seperti tadi, misalkan interVLAN 30. Kita akan pakai VLAN 30 aja. Enter, lalu masukkan IP address-nya. Yaitu IP address kita bikin lagi 20, misalkan 10.20.30, maaf, 30.1. 255.255.255.0. Enter. Lalu kita baru akan membuat VLAN-nya dulu. Nah, kita tambahkan VLAN 30, enter. Lalu name-nya lab C aja, kita terusin. Jangan lupa interface RA FA 06 sampai 7. Lihat interface ininya di sininya. Enter, lalu switch port access VLAN 30. Enter. Nah, kalau sudah, kita baru konfigurasi IPDHCP pool. IPDHCP pool VLAN 30. Enter, lalu networknya jangan lupa 192.168, networknya 10.20.30 0 255.255.255 0 juga. Enter, lalu default routernya 10.20.31. Enter, jangan lupa DNS servernya juga. Kita pakai DNS-nya yang umum aja. Enter. Sudah. Lalu akan langsung kita sambungkan. Sini. Kita coba apakah bisa. Nah, sudah dapat. Bisa dapat ya. Lalu kita akan mencoba uji koneksi dengan mengirim pesan. Kita coba apakah bisa. Nah, sukses ya. Jadi, sekian untuk video kali ini. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.